Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Eko Aris Munandar dari SMA Negeri 10 Semarang akan melaksanakan rencana aksi 1 PPG dalam jabatan kategori 2. Yuk, ikuti saya ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Oke, terima kasih ya. Oke, semangat hari ini. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bisa belajar, Mas? Siap. Ayo, silakan masuk. Ya. Ya, silakan langsung duduk. Baik. Nah, kelasnya periksa dulu apakah sudah bersih atau belum. Cek, yuk, samping kanan dan kirinya sudah bersih. Bersih ya. Bersih. Alhamdulillah. Siap untuk belajar. Ya. Siap untuk belajar. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang berikutnya, pertemuan materi dan baik persepsi dulu. Pertemuan kita hari ini, siapa saja yang sekiranya tidak masuk hari ini. Ya, so, dibantu menjelaskan teman-teman siapa yang tidak masuk hari ini. Dari ya. Ini benar. Dari hanya 2 anak. Ya, Dua ya. Ya. Dari persepsi berapa ya? Sakit. Terus kita 22. Sakit atau kenapa itu? Bersih. Alhamdulillah. Yang datang lebih banyak seperti yang tidak. Ya. Nah, baik. Berikutnya saya kelas ini butuh ini ice breaking ya. Kalau kamu ucapan selamat pagi, nanti kalian jawabnya dengan pagi, jas merah, semangat jaya. Diakhiri dengan tepuk tangan, gitu ya. Nah, yuk kita tunjukkan semangat kita, semangat belajar, ya, belajar dan belajar. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, jas merah, semangat jaya. Semangat yang luar biasa dengan semangat ini saya harapkan nanti dalam pembelajaran dan juga semangat ya, apalagi dalam pembelajaran sejarah yang kata orang itu membosankan tapi nyatanya tidak membosankan, malah menyenangkan ya. Baik, dan di pertemuan kali ini ya, nanti kita akan membahas mengenai ini ya, demokrasi terpimpin ya. Mohon maaf, demokrasi liberal dari tahun 1900 berapa itu? 50. Nah, sebelum ini baik lanjutkan. Di pertemuan sebelumnya kita mempelajari apa ya? Siapa yang tahu? Anak-anak? Yes. Konflik Indonesia dan berbagai daerah. Oke, konflik Indonesia dan berbagai daerah. Ada yang lainnya yang berbeda lagi? Oke, kita siapa lagi tadi yang di belakang? Sama? Oh iya, sama. Baik, kita semuanya sudah tahu semua ya. Jadi sebelumnya kita mempelajari tentang kehidupan awal bangsa Indonesia, yang dimana ternyata keadaan Indonesia itu belum stabil, masih ingin dijajah oleh Belanda, ya masih dijajah oleh Belanda. Nah, tanpa dijajah itu terjadilah perlawanan. Nah, di berikutnya ini, materi yang berikutnya kita akan mempelajari tentang demokrasi liberal, ya liberal. Oh, demokrasi liberal apa ya kiranya ya?
yang dimulai dari 1950 sampai 1959. Sudah lahir? Belum ya. Nah, kalau kakak tanya gitu, kalau bisa manajemen bisnis belum lahir, berarti kalian sudah mempelajari dan memahami tentang yaitu numerasi. Baik, nah saya kalau lanjutkan. Sebelum lanjut, nah, kakak minta dibaca untuk mas yang paling mbak yang paling depan. Yuk, mas yang pakai kacamata, ya, mas apa namanya? Rizkia. Mas Rizkia, dibacakan ulang mas. Barang siapa tidak mau merasakan baik dan belajar, ia akan merasakan dunia tujuan sepanjang hidupnya. Oke, maknanya apa kira-kira yang dapat kita ambil untuk semuanya? Siapa yang mau menyampaikan makna dari kata-kata ini? Ya, kalau kita tidak belajar, maka akan merasakan kebodohan yang lebih lama, ya, lebih lama sepanjang hidupnya. Jadi maka dari itu dengan kata-kata ini, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, memang belajar itu pahit, ya. Terus dia akan merasakan dirinya kebodohan sepanjang hidupnya. Ya, lebih baik kita pahit saat ini, di masa tua nanti kita merasakan manisnya hidup. Setuju? Bagus. Nah, itu ya. Dan dengan ini, saya harapkan kalian semuanya lebih bersemangat. Lanjut. Nah, untuk belajar hari ini nanti kita ada 3 tujuan yang akan Pak Eko sampaikan. Yang pertama yaitu tentang apa ini kalau dibaca yang paling kiri. Melalui diskusi dan membagi informasi, peserta didik dapat menganalisis keadaan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal dengan benar dan bertanggung jawab. Betul ya. Jadi nanti kalian menganalisis keadaan politiknya. Seperti apa sih keadaan politik masa demokrasi liberal? Coba ini silakan hasilnya untuk yang tengah, langsung yang bold aja. Merekonstruksi keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Jadi nanti kalian akan merekonstruksi bagaimana sih keadaan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Seperti itu ekonominya. Ini lebih condong ke ekonominya yang kedua. Dan yang ketiga, kelihatan kan? Nggak kelihatan ya? Ya. Yang ketiga, silakan. Theo. Membuat laporan dalam bentuk infografis digital. Ya. Dari 2 hal tadi ada politik dan ekonomi. Ya, nanti kalian akan membuat laporan dalam bentuk infografis digital. Pernah buat infografis? Gampang ya? Melalui apa aplikasinya? Canggih-canggih kelas ini ya. Baik, oke, kalau kita sudah tahu tujuannya, kita tahu tujuannya ada 3 hal tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama apa tadi? Politik, menganalisis keadaan politik. Yang kedua adalah ekonomi. Dan yang ketiga itu proyek kalian, ya, yaitu membuat infografis di kita, ya. Proyek di pembelajaran kali ini Pak akan membentuk nanti dengan beberapa kelompok-kelompok seperti itu. Kita lanjutkan pokoknya. Nah, untuk pertemuan sebelumnya tadi sudah kita bahas ya. Kita membahas apa tadi pertemuan sebelumnya? Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Oke, nah kalau sudah tahu, kita lanjut di materi kali ini. Nanti Pak akan tadi sudah Pak sampaikan juga, Pak tekankan lagi dengan metode atau model PJBL, yaitu Project Based Learning. Jadi kalian nanti diminta proyeknya apa? Proyeknya adalah infografis digital. Ini sudah Pak berikan contoh, contohnya seperti di depan, ya. Terus nanti dari kegiatan pembelajaran ini, Pak akan menilai ada 3 hal yang akan dinilai. Yang pertama, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Jadi kognitif itu bagian pengetahuan, psikomotorik penampilan, dan afektif adalah sikapnya. Gitu ya. Nah. Oke. Baik, untuk bertes silakan sekarang dibuka di aplikasi Teams-nya. Ya. Teams. Saya potong dulu.
buka aplikasi Teams-nya. Nah, Mbak Eko membagikan sebuah link ya, link pretest. Jadi silakan untuk dikerjakan dulu. Silakan. Tidak ada kendala ya dalam buka Teams ya. Ada 5 soal yang harus dikerjakan, silakan dikerjakan. Ya, sudah cukup, selesai? Selesai ya? Kurang berapa? Ada yang kurang 1? Oke, dari ini sudah semua ini. Ya, dari yang kalian melaksanakan kerjakan itu ternyata ada beberapa banyak siswa yang belum mengetahui tentang bagaimana keadaan di demokrasi liberal. Ya, contoh siapa tuh presiden di demokrasi liberal itu siapa ya? Ya ada beberapa yang salah. Jawabnya ada yang siapa Soeharto. Ya, padahal yang benar adalah Soeharto. Itu ya, ada beberapa yang salah. Tolong ini akan kita mulai dari hasil pretest itu nanti Kak akan mulai mengaitkan dari pretest ke materi yang akan kita pelajari. Oh kira-kira anak-anak ini yang masih lemah di bagian mana kok? Seperti itu. Ya. Nah, kita lanjutkan dari PowerPoint-nya. Oke. Sudah tadi. Sekarang kita memasuki ke bagian inti pembelajaran kelas ya, bagian inti pembelajaran, yes, dari demokrasi liberal. Ya. Oke, amati gambar ini dulu ah, amati gambar ini. Ya, gambar ini. Gambar apakah itu? Uang 100.000. Wah, ini kalau lihat uang langsung merah, ya. Apalagi lihat uang yang merah-merah. Uang langsung tak tahu, yes, seperti itu. Nah, uang 100.000 mungkin di sini ada yang punya uang yang atau mungkin di bawahnya itu 100.000 ya. Baik, kamu bisa meminjam atau nanti untuk buat contoh. Oke, kali ini ya, Risma ya. Ya, ini gambar sama seperti yang di depan ya. Ini adalah gambar uang 100.000 dan uang 100.000 ini bisa dapat apa? Ya. Contoh apa mas? Apa mas? Makanan. Oke, coba mas, apa mas? Kita terbayang-bayang ini. Dapat apa ini 100.000 ini? Geprek. Geprek cici 1. Murah kan ya? Oke, mungkin dengan uang 100.000 ini kita dapat mempelajarinya dengan berbagai macam hal. Nah, namun seandainya uang ini Pak Eko gunting di tengah-tengah jadi 2, sampai jadi 2. Apakah uang ini bisa diperbelanjakan? Ya, kalau separuh kan ya bisa sampai ini. Tidak bisa ya? Jangan jangan kalian malah di pas jajan separuh di telur ya, kayak tukangnya ini 100.000 jangan seperti itu. Baik, kalian semua sudah tahu bahwa ini kalau digunting jadi 2 maka tidak akan bisa digunakan untuk jual beli. Nah, namun berbeda dengan di masa demokrasi terpilih, Pak. Kalian silakan amati gambar berikutnya. Ya, gambar berikutnya. Nah, siapa gambar itu? Yang bagian bawah. Oke. Ya, amati dulu. Muncul pertanyaan kan? Muncul pertanyaan? Atau mungkin muncul tanggapan apa gitu tentang hal yang di bawah ini? Ya. Oke, uang 5 rupiah ya. berbeda dengan uang sekarang misalnya dulu kita tidak bisa dipakai. Pada zaman demokrasi itu dan uang 5 rupiah tersebut apabila digunakan dalam tangannya bisa dipakai untuk tujuan lain. Oke, gitu. Bentar, ini sudah belajar dari sebelumnya. Tadi malam sudah belajar ya? Oh, sudah tahu gitu ya. Bentar ya. Oke, yang lainnya mungkin ada pertanyaan lagi? Kok dibilang ya? Kok dibilang ada?
Kayak tiket, oke. Kayak tiket, oke. Apalagi gambaran kalian ketika melihat yang bawah itu ya. Obligasi tahu obligasi? Obligasi apa kemarin? Gimana nasional. Nah, jadi penjelasan di sini ya, di gambar kita yang paling bawah itu adalah sebuah mata uang dulu pada masa demokrasi liberal itu gunting jadi dua ya, ini namanya kebijakan gunting Saprudin ya, gunting Saprudin yang mana yang bagian itu ke sisi kanan untuk sebagai alat pembayaran sebagai jajan-jajan dan yang sisi kiri itu untuk obligasi. Nah, obligasi yaitu tadi ketika sudah ya untuk investasi atau pinjaman nasional seperti itu. Nah, ini yang mata uang yang itu adalah yang 5 rupiah. Jadi kalau 5 rupiah juga potong bagi 2, ini jadi berapa? 500 tahun berarti 2 gitu ya. Nah, jadi bukan jadi tetap 5 rupiah tidak. Gitu. Oke, dari gambar ini rasanya kita tahu tentang demokrasi liberal semakin bertambah tidak? Nah, dengan uang ini tadi, Eko contohkan tadi, maka kita harus patut bersyukur hidup di masa sekarang. Ya, kita patut bersyukur bahwa kita sekarang hidup dengan yang namanya kesejahteraan. Karena sejahtera ada, sejahtera ya. Nah, ke sekolah bisa muni tidak? Nah, kawan itu, nah, gitu. Itu merupakan salah satu kesejahteraan. Apakah sanune uang sakunya 5 rupiah? Tidak tahu. Berapa uang sakunya? 10.000 sampai dari 20.000 gitu. Itu merupakan kesejahteraan. Ya, kita patut bersyukur. Kalau bersyukur sesuai dengan kata-kata apa? Kalau yang Muslim, alhamdulillah. Ya. Kalau yang non Muslim dengan kata-kata, ya, good. Oke. Nah, dari kebijakan ini tadi ada sosok yang mengapa kok bisa uang digunting masih bisa digunakan ya ini orangnya ini. Siapa tadi? Saprudin. Ingat Saprudin bukan Saripudin. Oke, Saprudin. Ini adalah Saprudin yang orang itu mengeluarkan kebijakan pada tahun 1950 itu tentang pengguntingan mata uang seperti itu ya. Nah, oke. Nah, berikutnya Pak Eko membagi kelompok, sudah membagi kelompok di grup teams ya. Silakan dibuka teamsnya atau nanti ingat sesuai yang Pak Eko sampaikan di awal tadi adalah project. Kalian membuat project infografis digital dan kelompok-kelompok ini sudah Pak Eko tentukan sesuai dengan yang heterogen. Yang heterogen itu campuran, bukan yang homogen. Kalau homogen itu sama gitu ya. Misalkan anak KB, laki-laki semua gitu ya. Ini campuran heterogen. Silahkan ini nanti Pak Eko minta kalian untuk mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama ada di sisi kanan Pak Eko, ya. Kelompok kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok ya. Nah, oke. Itu sebelum lanjut. Ya. Ini kelompok 1 dalam kelompok apa? Tolong dibacakan. Nasir. Ya. Kelompok 2 apa? Dibacakan. Iman. Oke. Terus kelompok 3 dibaca bagaimana? Iman.
diratakan ya nanti ya turunnya. Nah, baiklah, dan tempatnya masing-masing dengan baik, tentu sudah rapi. Nah, mungkin untuk anak-anak sekalian, ya, kok duduknya ngadep ke sana, ya, ke belakang. Itu mungkin bisa serong aja tidak apa-apa, serong dulu. Karena kan biasanya mereka ada di depan ya, mereka di depan dan nanti kakak sudah dapat akan lebih kemana-mana. Nah, cuman proyektor kita kan ada di depan hanya satu, jadi mereka akan untuk serong dulu tidak masalah. Seperti itu. Baik, saya cek mereka cek dulu ya. Kelompok 1 mengatakan, oke. Kelompok 2, kelompok 3. Nah, tidak pada tahu ya. Oke, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Bagus. Oke, semuanya sudah kelompok sesuai dengan arahan yang Pak Eko bagi di tips. Dan Pak Eko juga sudah membagikan LKPD ke masing-masing kelompok ya. Nah, LKPD-nya mengenai yang nanti kira-kira yang apa akan kalian cari ya, sesuai dengan apa yang pertama yaitu kabinet ya, mengenai kabinet masing-masing. Kelompok 1 membahas kabinet apa tadi? Kecil. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kira-kira nanti apa yang perlu dicari? Salah satunya adalah masa baktinya atau masa kerjanya dari tahun berapa sampai berapa, terus lagi ada prestasinya ya. Kenapa kok prestasi? Karena prestasi itu nanti kita bisa melihat dari prestasi itu kebijakan politik apa yang dilakukan begitu. Terus lagi ada kebijakan ekonominya. Nah, kebijakan ekonominya itu apa saja sih kira-kira ya, kok bisa sampai sesingkat itu. Nah, terus lanjutnya setelah itu adalah apa? Sebab jatuhnya. Sebab jatuhnya itu juga termasuk ke dalam kebijakan politiknya. Apakah kebijakan politiknya itu masing-masing kabinet menyebabkan kabinet itu sendiri jatuh atau tidak? Seperti itu. Ya. Nah, yuk kita lihat bareng-bareng sekarang. Yuk kita analisis. Buka bukunya di bagian demokrasi liberal, di bagian kabinet. Ya, kabinet yang pertama, sip. Ya, sip. Belum bisa kalian lihat masing-masing. Pak berikan arahan dulu. Sudah semua ya? Nah, oke. Nah, berikutnya kita sepakati nih waktu pengumpulannya kapan kira-kira. Jadi waktu pengumpulannya, kalau Pak Eko berikan waktu untuk tugasnya ini maksimal pengumpulan di pertemuan besok. Kita selanjutnya, gitu ya? Siap? Siap. Kalau siap, oke. Selamat pagi. Pagi. Jaya. Semakin jaya. Nah, waktu pemulainya sudah kita sepakati di pertemuan sebelum selanjutnya di hari yang akan datang maksimal hari Senin ya. Itu sekarang silakan kalian berdiskusi di kelompoknya masing-masing sesuai dengan tema yang akan diberikan ya. Eko membagikan beberapa referensi sumber belajar ya, sumber belajarnya ini sesuai dengan kriteria kalian. Karena mungkin di sini ada yang suka membaca, bisa memilih yang bagian membaca ya. Atau mungkin yang suka dengan audiovisual bisa memilih yang YouTube ya. Atau mungkin yang apa ya ini internet interaktif yang lebih interaktif, ada di bagian internet itu Pak Eko sampaikan di situ ada buku digital juga. Jadi untuk anak-anakku sekalian yang mana kalian suka, silakan sumbernya ada di depan ya. Semakin kaya akan sumber maka semakin kaya pengetahuan yang akan kita dapat. Kan sekarang kalian berdiskusi ya, diskusi dulu desainnya nanti ingin seperti apa ya, dikasih foto atau tidak nanti sepakati dikasih gitu ya. Nah itu terus nanti penataannya bagaimana, silakan kalian diskusikan. Terus butuh alat apa saja, ya itu alatnya apa saja kalau membuat infografis digital berarti P ya, P-nya ya, oke, P itu nama, oke.
Jadi silakan nanti diskusikan pakai HP-nya siapa. Yang pasti masing-masing siswa di dalam kelompok harus punya kontribusi. Jangan titip nama, ya nanti nilainya rendah. Nah, silakan kalian diskusi. Mencari sumbernya sudah Pak Eko berikan referensi apa Pak? Diskusinya boleh rame asal tapi diskusi bukan rame yang lainnya. Jadi sambil kalian diskusi Pak akan menilai kalian mulai dari keterampilan, dari keterangan diskusi sampai praktiknya sekarang.
Iya. Ada kesusahan nggak? Baik. Untuk fotonya bagaimana? Ada yang keliru-keliru atau mungkin Pak ini fotonya kok ada banyak? Udah, langsung ketemu ya. Oke, ini Pak akan keliling ke satu persatu kelompok dari kelompok satu. Nanti Pak lihat sebagaimana progresnya dia. Progresnya sudah sampai mana? Ya, seperti itu. Dan nanti Pak akan meluruskan jika ada yang keliru. Seperti itu ya. Oke, dari kelompok satu dulu. Ya, ini konsultasi ya. Konsultasi dulu ya. Kelompok satu disebutkan biasanya siap ya. Oke, lanjut ke kelompok 2. Kelompok 1 sudah sesuai dengan programnya yang kita tunjukkan tadi. Kelompok 2 ya. Ini Kelompok 2 ini materi sudah disiapkan. ya. Nama ini sudah konsepnya nanti kita akan di sana Kelompok 2 sudah. Kita lanjutkan kelompok 3. Kelompok 3 sudah konsultasi, kelompok 4 sekarang.
lanjut. Terus semua kelompok sudah terus menyelesaikan proyeknya. Kita ada beberapa yang masih perlu ditambah ya. Ingat pada saat menyampaikan OBK tadi diberi tanda penting ya, diselesaikan pengumpulannya sesuai yang kita sepakati tadi di pertemuan seberi, tentunya harus sudah jadi. Dan ini nanti Pak Eko akan membagikan sebuah postingan di grup Teams untuk kalian mengumpulkan tugas-tugas ini. Ya, tugasnya pengumpulannya bagaimana? Satu kelompok cukup satu saja, gitu ya. Oke. Dan perlu diingat juga di pertemuan nanti yang berikutnya kalian adalah tugasnya apa? Agenda kita apa? Untuk unjuk karya atau yang kalian buat ini ditunjukkan, kita presentasikan di proyektor ya. Kalian nanti presentasi, silakan kalian membagi tugas masing-masing ya, di kelompok itu semuanya punya peran dalam masing-masing itu gitu ya. Kira-kira apa? Si A jadi apa? Si B jadi apa? C jadi apa? Seperti itu. Oke, begitu ya. Nah, barangkali bagi kalian nanti punya kejutan-kejutan apapun atau mungkin hadiah atau reward untuk teman-temannya, ya silakan kalau perlu. Ya, dan yang pasti Pak ingatkan lagi harus lebih aktif, ya dalam kegiatan diskusi. Seperti itu. Baik kelas, ini kita sudah sampai dalam kegiatan akhir pembelajaran. Oke, kita pertama menyimpulkan dulu dari kegiatan kita hari ini. Kita tadi telah mempelajari apa saja tadi? Demokrasi liberal. Siapa presidennya? Soekarno. Ada berapa kabinet? 7. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang kelima, itu adalah materi yang kita pelajari tadi. Alhamdulillah kita dapat menyimpulkan kegiatan hari ini dan menyelesaikannya dengan baik. Ya, untuk hari ini yang perlu evaluasi untuk minggu depan. Semoga teman kita yang tidak ada dari ini bisa hadir semua di pertemuan berikutnya. Dan lagi tadi ketika Pak Eko memberikan apa yang fokus ya. Oke, jangan sampai tidak fokus. Tadi sampai ya lagi ya. Nah, tidak fokus tadi ya. Dan kali yang fokus lagi ya. Begitu. Baik, begitu. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir kegiatan pembelajaran. Kita akhiri ya. Semoga kita diberikan kesehatan. Di minggu berikutnya kita bertemu lagi. Oke, ingat. Kalau berikutnya adalah presentasi. Ya. Baik, sekian dari Pak Eko. Semangat selalu, sukses selalu untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Jaya, semangat, jaya. Oke. Baik, yuk kita mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, ya terima kasih. Siap belajar? Siap. Oke, nah sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Misalkan coba siapa? Oke, baik silakan. Berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oh, Ya. Oke. Nomornya langsung ya. Sudah sulit. ya Pak. Ya, oke. Ya, dulu kita kobarkan semangat lagi dengan slogan kita. Ya, kalau mereka mengucapkan selamat pagi seperti biasa kalian jawabnya ya. Gitu. Oke. Oke. Kita cek bareng-bareng semangatnya kita keluarkan. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Cerdas, Santeng Jaya. Oke, alhamdulillah semangatnya sudah bagus. Nah, alhamdulillah sekali kelas ini sudah mengelompok ya. Kelas yang sangat kreatif dan inovatif sekali ya. Di pertemuan sebelumnya Pak Pak sudah minta untuk sudah saya sampaikan tentang apa kemarin bahwa kita Pak Eko minta untuk kalian untuk apa namanya presentasi ya. Ya. Nah, di pertemuan ini kalian sudah siap untuk presentasi semua. Nah, nah di pertemuan kemarin kalian pelajari tentang apa? Infografis, liberal ya, demokrasi liberal. Nah, hari ini kalian nanti akan mempresentasikan ya infografis yang telah kalian buat. Seperti untuk hari ini yang hadir semuanya hadir semua? Hadir semua. Ada enggak ya? Oh yang sakit belum ya belum sembuh ya? Ya siapa tahu namanya tadi? Gali. Baik, kita doakan semoga teman kita lekas sembuh. Baik, kita masih sudah melokok. Oke. Sudah sesuai dengan kelompok ini kan ini? Sudah. Pak konsep ya, kelompok 1. Oke. Kelompok 1. Oke, terus kelompok 2, kelompok 3, oke, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, oke, kelompok 7. Oke, baik, sudah sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, kelas ini sangat inovatif sekali. Oke, nah, jadi di pertemuan hari ini nanti kita akan presentasi. Ya, presentasi urut dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Ya, siap ya, silakan nanti aktif berdiskusi dengan teman-teman kita semua. Dan berikutnya untuk tugasnya sudah jadi semua? Sudah. Kayak konsep dari kelompok yang satu sudah jadi? Sudah ya. Sudah. Oke. Sudah jadi. Ya. Sudah jadi. Kelompok nomor 2. Mana? Sudah jadi. Terus kelompok 3. Sip. Kelompok 4. Sudah. Sip. Sudah jadi. Kelompok 5. Sip. Bagus. Sudah ready. Kelompok 6. Ready. Kelompok 7. Oke. Bagus. Alhamdulillah semua kelompok ini sudah selesai semua. Ya, kita patut bersyukur ya akan hal ini. Ini sebuah wujud dari perjuangan kalian, bela diri kalian untuk negara kita, ya, untuk negara Indonesia, ya begitu. Baik, kalau itu silakan sekarang dikumpulkan infografisnya ke Microsoft Teams yang sudah Pak Eko posting di grup Teams, dikumpulkan di situ sesuai dengan format yang sudah Pak Eko berikan, ya. Silakan. Sudah dikumpulkan semua ke Microsoft Teams tugasnya? Baik, itu kalau sudah sekarang kita mulai presentasi. Nah, boleh untuk perwakilan kelas menyiapkan proyektornya. Ya. Sudah nyala, Mas? Sampun. Wis.
Akhirnya kita presentasi. Kelompok 1 silakan bersiap untuk maju ke depan. Salah satu ada yang jadi apa namanya? Koordinator kayaknya. Kelompok 1 yang Oke, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Menyampaikan. Silakan nanti aktif dalam berdiskusi. Ya, dimulai dan teman-temannya diarahkan untuk membuka di LKS halaman berapa, ya? Bisa dibuka RKS halaman 35. Silakan. Sudah semua? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai kabinet Natsir. Sebelumnya kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Zekal Jabar Syahodin, nomor absen 11, dan Saya Raditya Satyanova, nomor absen 28. Saya kita lulus prasetyo absen 7. Saya Farel Reza Jafran, absen 15. Saya Flavia Aurelia Adinugraini, nomor absen 16. Saya Teoria Agustina Tasya, nomor absen 25. oke, untuk mempersingkat waktu, di sini kami ada 2 sesi. Yang pertama, sesi pemaparan materi mengenai kabinet Natsir, dan yang kedua, sesi tanya jawab yang nantinya kita akan beri hadiah. Yang pertama, kita masuk dalam sesi pemaparan materi. Bisa disampaikan oleh siapa? Bintang Bagus Prasetyo. Silakan. Masa demokrasi liberal Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama pada masa demokrasi liberal yang dipimpin oleh Mas Yumi dan berlangsung selama 1 tahun, yaitu pada 8 Desember 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Yang kedua, Kabinet Natsir memiliki beberapa prestasi. Yang pertama, Sumitra Plan mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi liberal. Yang kedua, Indonesia berhasil diterima menjadi anggota PBB. Dan yang ketiga, berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Jaya. Pada kabinet Natsir memperlakukan program ekonomi benteng yang mana memberikan bantuan ekonomi kredit modal pada para pengusaha pribumi. Selanjutnya, sebab jatuhnya kabinet Natsir itu karena mosi tidak percaya dari pihak parlemen dan diterimanya mosi Habibur Sukmo yang mengusulkan dibubarkannya seluruh DPRD yang telah terbentuk. Oke, sesi pemaparan materi selesai. Apakah sudah paham semua? Oke, di sini kita masuk dalam sesi tanya jawab. Yang pertama, siapa yang mau ingin mengajukan pertanyaan? Silakan angkat tangan. Oke, kita pilih satu saja, yaitu Buna. Silakan, Buna. Jelaskan kebijakan ekonomi pada kabinet Natsir. Oke, bisa dijawab oleh Kak Adi. Kebijakan ekonomi pada masa kabinet Natsir yaitu program ekonomi benteng yang merupakan pemberian bantuan ekonomi berupa kredit modal usaha kepada para pengusaha pribumi. Oke, apakah sudah jelas, Bunda? Oke, terima kasih sudah mengajukan pertanyaan. Dan yang kedua, kami akan mengajukan pertanyaan nih untuk kalian semua. Bisa ditanya oleh Kak Radit, silakan. Bagaimana hasil perundingan antara Indonesia Belanda mengenai masalah Irian Barat? Oke, siapa yang tahu bisa angkat tangan? Siapa nih? Oke,
Bisa dijawab oleh Kariswa, silakan. Belanda menolak untuk menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Oke, apakah benar? Ya, tepuk tangan buat semuanya. Oke, mungkin itu kalian pasti sudah jelas tentang materi yang sudah kami paparkan. Nah, untuk yang sudah bertanya dan sudah menjawab, bakal kita kasih hadiah. Silakan hadiah. Ini kan kami ada yang hadiah. Jangan dong. Coba angkat. Oke. Tepuk tangan semuanya. Oke. Presentasi kami sudah usai. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang berkenan di hati kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Mas Desa. Ya, presentasi yang luar biasa dari kelompok 1 ya. Nah, dari kelompok 1 tadi, Pak berikan penekanan lagi bahwa kabinet yang pertama adalah kabinet nasir. Ya, di kabinet nasir itu ada beberapa kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa. Nah, salah satunya adalah adanya kebijakan ekonomi. Apa tadi bagian kelompok nasir? Ekonomi tadi apa? Karena ekonomi benteng itu untuk memberikan modal kepada siapa tahu? Pada para pengusaha pribumi. Ya, jadi waktu itu terjadi persaingan usaha antara pengusaha pribumi dengan pengusaha apa? Yang non pribumi. Terutama apa? Yang atau orang-orang bisa kita katakan Cina seperti itu. Ya, dan sehingga pemerintah memberikan modal usaha. Dan itu baik. Sekarang silakan dilanjutkan yang kelompok kedua. Pak. Selamat pagi semuanya. Nah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kabinet susunan. Nah, sebelum itu kami ada 3 sesi, 4 sesi maaf, yaitu yang pertama perkenalan, 2 pramateri, 3 sesi pertanyaan, dan juga yang terakhir yaitu penutup. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Sebelumnya nama saya Esensiasi Putra Anda. Di sini saya selaku moderator dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Dan dari saya ini ada Kisha Kariswari, lalu di sebelahnya ada Hisya Chandra, lalu di sebelahnya Hisya Chandra ada Erdi Amba, dan yang paling belakang yang terakhir yaitu Michael Surya Wijayanto. Nah, karena kami sudah melakukan perkenalan, maka akan dilanjutkan sesi pramateri. Silakan waktu dari Pak saya. Teman-teman, jadi di sini kabinet Sukiman itu menduduki dari periode 27 April 1961 sampai 3 April 1962 dan dipimpin oleh Sukiman sendiri dan Suwiryo. Bisa dilihat di situ, Sukiman ada di sebelah kiri dan Suwiryo ada di sebelah kanan. Nah, kabinet Sukiman ini mempunyai prestasi antara lain yang pertama memajukan perusahaan kecil, yang kedua memperluas akses pendidikan, yang ketiga menggagas standaritas upah minimum, yang keempat melanjutkan program kerja kabinet sebelumnya yaitu kabinet nasir. Untuk kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh kabinet Sukiman ini, diantaranya ada melakukan penghematan, menurunkan biaya ekspor, juga melanjutkan program benteng oleh kabinet nasir dengan memberi pinjaman kepada para pengusaha. Yang ketiga yaitu sebab jatuh kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman tidak bertahan lama. Alasannya yaitu masalahnya yang pertama yaitu pertukaran muta antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subrojo dan duta Amerika yaitu Merle Cohen. Dan yang kedua yaitu masalah keamanan dalam negeri dengan ditandatangannya Mutual Security Act atau yang dikenal sebagai MSA. Yang keempat adalah program kerja yang dilakukan oleh kabinet Sukiman, antara lain menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum,
untuk menjamin keamanan serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Yang kedua, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek. Yang ketiga, menyelesaikan persiapan pemilu. Yang keempat, menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, dan penetapan upah minimum. Yang keempat, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Yang kelima, memasukkan Irian Barat ke dalam negara Indonesia secepatnya. Nah, kurang lebih seperti itu presentasi dari kami bersama materi dari. Nah, kira-kira kalian sudah pada paham lah ya kurang lebihnya? Paham. Karena kalian sudah pada paham nih, kami ada pertanyaan untuk kalian. Nah, yang pertama itu apa sih sebab utamanya jatuh? Saya. Silakan. Sebelumnya terima kasih karena telah mengizinkan saya untuk menjawab pertanyaan. Saya dan Sariani Batin dari Kabinet Lombok ingin menjawab sebab jatuhnya. Tadi dijelaskan ada dua penyebab, namun masalah utamanya yakni pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Indonesia yakni Ahmad Sudarjo dan Duta Besar Amerika Serikat Natalie Portman, di mana pertukaran nota ini tidak selaras dengan politik Indonesia yakni politik bebas aktif, sehingga membuat Kabinet Sukiman telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Dan kurang lebih seperti itu, tepuk tangan buat Indonesia. Penyebab utamanya yang kurang lebihnya itu karena pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Ahmad Sudarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat. Dan hal tersebut itu membuat Kabinet Sukiman ini telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Dan kurang lebih presentasi dari kami seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Baik, yang luar biasa ya. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di sini. Dan Kabinet Sukiman. Dan Kabinet Sukiman ini adalah kabinet yang kedua, dan kabinet ini dianggap memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Dikarenakan apa? Adanya apa tadi? Mutual ya, Security Acts ya, MSA. Ya, itu adalah sebuah bantuan dari Amerika untuk Indonesia. Nah, oleh karena itu terus Kabinet Sukiman ini diprotes ya, diprotes oleh anggota dewan ya, bahwa dianggap memasukkan ke blok barat, artinya lengser dari kabinet ini seperti itu. Oke, ya. Terus ini nanti silakan dilanjutkan kelompok yang ketiga. Ya. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, bisa teman-teman buka LKS halaman 36 tentang Kabinet Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Kabinet Lombok. Bisa dilihat di Teams maupun bisa dilihat di sini. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, namun 1 orang tidak hadir. Maka dari itu moderator akan digantikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya dari Sariani Batin dari kelas 1251, absen 33. Perkenalkan, nama saya Susi Saudara Batola, absen 19. Perkenalkan, nama saya Benny Tadunaka, absen 42, ada 1251, absen 6. Dalam presentasi kali ini kami memiliki 2 sesi. Yang pertama penjelasan materi Kabinet Lombok, dan yang kedua adalah sesi pertanyaan. Bisa dimulai? Di sini saya menjelaskan Kabinet Lombok. Kabinet Lombok adalah kabinet ketiga setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada tanggal 1 April 1952 dan memerintah pada masa bakti 3 April 1952 hingga 2 Juni 1953.
tahun masa bakti dari 3 April 1952 sampai 2 Juni 1953. Prestasi dapat yaitu melakukan persiapan pemilu, memperketat impor, memperkenalkan konsep balance budget, rasionalisasi angkatan bersenjata personil, menekan pengeluaran pemerintah, mempersiapkan pemilu, modernisasi angkatan bersenjata. Lalu untuk kepada kebijakan ekonominya, mengeluarkan kebijakan ekspor dan impor untuk meningkatkan produksi dan pemenuhan produksi nasional. Sebab jatuhnya kabinet kelompok yaitu kabinet kelompok yang bersalah dalam penyelesaian permasalahan tentang perkebunan di Sumatera Timur yang terdapat perkebunan moderasi terutama tembakau. Sindikat Sakatin dan Sindikat Tani Indonesia atau SAKTI mengajukan mosi tidak percaya terhadap kabinet kelompok. Sesi pertama sudah selesai. Apakah teman-teman di sini paham dengan sesi yang kami jelaskan? Paham. Baik, kita langsung melanjutkan ke sesi yang kedua, yakni sesi pertanyaan. Bisa ada teman-teman yang mau bertanya? Bisa, silakan nanti Indonesia. Aku mau bertanya apa itu mosi? Mosi bisa dikatakan sebagai pernyataan atau hal di mana mosi tersebut diusulkan oleh sebuah kelompok atau sebuah individu untuk memperkuat sebuah argumen dalam argumentasi. Apakah paham? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau ya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akan berikan pertanyaan untuk kalian. Tadi dijelaskan bahwa sebab jatuhnya adalah masalah penyelesaian perkebunan. Nah, dalam masalah penyelesaian perkebunan tersebut ada gerakan separatisme. Kenapa gerakan separatisme membuat masalah perkebunan di Sumatera Utara tersebut terjadi? Ada yang ingin jawab? Saya Oke, yang paling cepat karena sebenarnya itu karena dianggap bersalah karena tidak menyelesaikan permasalahan dalam tanah perkebunan di daerah Sumatera Utara. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ya. Kelompok. Tadi kelompok ya? Itu kabinet yang keberapa? 3. Di sini perlu meluruskan tadi ada masih yang terus sedikit itu bagian prestasi ya, bisa disimak di mulai rektor bagian prestasinya yang pemilu tadi ya, itu belum mempersiapkan pemilu ya, jadi menekankan mempersiapkan ya, tidak belum melaksanakan, jadi belum melaksanakan oke begitu. Terus untuk pembinaan ekonomi sudah sesuai dan tadi ada sebuah peristiwa yaitu peristiwa di mana? Sumatera ya. Dan mengenai permasalahan apa? Perkebunan. Oke, baik kita lanjutkan kelompok yang keempat. Oke, keempat silakan. Ya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Sebelum itu, perkenalkan saya Hilda Humaira Salma, nomor absen 21 selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan yang di sebelah saya ada, perkenalkan nama saya Hilda Salma, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Raffi Akbar Syamajid, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Dava Isyam Pramudia, nomor absen 10. Nah, pada presentasi kali ini, kelompok kami ada terdapat 2 sesi nih. Yang pertama yaitu sesi pemaparan materi dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Sesi pertama akan dimulai, silakan. Kabinet Ali Sastro Amijoyo 1 dibentuk pada tanggal 21 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 dengan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dari PRI dan wakilnya Wongso Negoro dari Partai Indonesia Raya. Prestasi yang dihasilkan ada 2. Pertama, membaiknya hubungan dengan Cina. Kedua, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Kebijakan ekonomi, kebijakan KNP itu kerjasama antara pengusaha Turki dan Tiongkok.
Selanjutnya sebab jatuh. Yang pertama, terjadinya masalah keamanan akibat peperangan di TNI di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Yang kedua, terjadinya konflik internal antara kabinet dengan TNI Angkatan Darat. Yang ketiga, maraknya korupsi dan inflasi menyebabkan kondisi ekonomi memburuk. Nah, itu dia sesi pertama dari kelompok kami. Teman-teman sudah jelas semua ya pastinya. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Di sini saya akan memilih satu orang untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan yang ingin bertanya. Oh, banyak sekali ya ternyata ya. Siapa ya? Siswa yang paling di belakang, silahkan membacakan pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya, prestasi apa yang paling menonjol pada kabinet alih Askara Widodo? Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya, yaitu Adila. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ariswa. Prestasi yang menonjol yaitu berhasil diselenggarakannya konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 13 sampai 24 April 1955. Sudah puas dengan jawabannya Kak Ariswa? Selanjutnya, gantian nih kelompok kami yang akan tanya kepada teman-teman semua. Apakah teman-teman tadi memperhatikan prestasinya atau tidak? Pertanyaan yaitu, tahun berapa nih Kabinet Alih Sastro Amijoyo yang pertama itu berjalan? Silakan untuk Kak Sisil. Mulai pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Jawabannya sangat tepat, tepuk tangan semuanya. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Sekiranya informasinya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kabinet yang keempat itu apa? Alih Askara Widodo 1. Nah, itu ada prestasi yang menonjol apa tadi? Konferensi ya, konferensi Asia Afrika. Itu adalah prestasi yang menonjol pada kabinet ini. Baik, oke. Terus bagian hubungan dengan Cina, terus bagian ekonomi ada kebijakan ekonomi Ali. Ali itu menunjukkan pengusaha pribumi, sedangkan Baba adalah pengusaha Cina Tionghoa. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke kelompok yang berikutnya. Silahkan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan infografis kami, Kabinet Burhanuddin Harahap. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Riswa Irvina sebagai moderator. Saya Nasa Fadila. Saya Muhammad Rifin Santoso. Dan di sini kami sudah menyiapkan beberapa bab, yaitu tahun berlangsung, prestasi, kebijakan ekonomi, dan sebab jatuh. Dan untuk yang pertama, bab tentang tahun berlangsung Kabinet Burhanuddin Harahap akan dijelaskan oleh kami. Kabinet Burhanuddin Harahap berlangsung selama 1 tahun, yaitu pada tanggal 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1955. Oke, baik. Untuk bab yang selanjutnya, ada bab prestasi Kabinet Burhanuddin Harahap akan dijelaskan oleh Jody. Adapun prestasi Kabinet Burhanuddin Harahap, yang pertama, penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Yang kedua, pembubaran Uni Indonesia Belanda. Oke, untuk bab yang ketiga yaitu tentang bab kebijakan ekonomi. Persetujuan FITEK atau finansial ekonomi hasil KNB dibubarkan. Hubungan FITEK Indonesia dan Belanda
ada berdasarkan undang-undang. Lalu untuk yang bab keempat yaitu ada sebab jatuhnya kabinet Burhanuddin. Sebab jatuhnya kabinet Burhanuddin Haradara dikarenakan tugasnya telah dianggap selesai dengan terselenggaranya pemilu pada tahun 1950. Selanjutnya saya kembalikan kepada masyarakat. Oke, teman-teman kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Yang pertama ini teman-teman apabila ada pertanyaan silakan angkat tangan. Oke, saya akan beri Apa saja sih prestasi yang ada dalam kabinet Burhanuddin Haradara? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan dijawab oleh Kak Galgo. Prestasinya yaitu penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstitusi. Yang kedua, pembubaran Uni Indonesia Belanda. Apakah sudah jelas? Oke, untuk sesi pertanyaannya saya tutup. Lalu kami juga ada sesi kuis. Ada 2 pertanyaan yang telah kami siapkan. Yang pertama, ini teman-teman bisa langsung angkat tangan ya kalau tahu jawabannya. Yang pertama, kapan tahun berlangsungnya kabinet Burhanuddin Haradara? Oke, banyak banget ya teman-teman. Itu yang di belakang ada yang juga, silahkan menjawab. Tahun berlangsungnya kabinet Burhanuddin Haradara yaitu pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1955. Oke, terima kasih jawabannya, kami juga bagus banget. Oke, kita lanjutkan kuis yang kedua. Ada pertanyaan satu lagi nih terakhir. Dan yang kedua, apa sebab jatuhnya kabinet Burhanuddin Haradara? Oke, silakan. Sebab jatuhnya kabinet Burhanuddin Haradara yaitu tugasnya telah dianggap selesai dengan terselenggaranya pemilu tahun 1955. Oke, terima kasih jawabannya Hilda, bagus banget. Untuk sesi tanya jawabnya saya tutup. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mereka berikan penguatan bagian Burhanuddin Haradara kelompok ini kelompok 5. Itu prestasi di sini Burhanuddin Haradara itu berhasil menyelenggarakan pemilu. Jadi pemilu pertama, ya pemilu pertama itu siapa tahu yang menyelenggarakan? Ya kabinet Burhanuddin Haradara. Untuk memilih apa? Tadi yang pertama adalah untuk DPR dan yang kedua adalah untuk memilih anggota konstitusi. Ya. Sekarang kelompok 6 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kabinet Ali Sastromijoyo II. Nah, sebelum kami memaparkan materi nih, teman-teman bisa buka X dulu untuk melihat poster dari kita atau bisa langsung lihat dari sini. Oke. Dan sebelum kita memaparkan materi, ada baiknya kita berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Yuda Farida dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 35. Dan saya Maya Azara, absen 36. Dan saya pada penetapan Ibu nomor absen 34. Saya Anja Marendra 3. Saya mengerti Papua absen 3. Nah, kabinet Ali Sastromijoyo II ini berlangsung pada tahun 1956 sampai dengan 1957. Selanjutnya, kami akan memaparkan materi yaitu prestasi yang dihasilkan dari kabinet Ali Sastromijoyo II. Nah, prestasi yang dihasilkan oleh kabinet Ali Sastromijoyo II antara lain membatalkan hasil konferensi meja bundar. Yang kedua ada membentuk provinsi Irian Barat yang beribu kota di Selasio, Maluku Utara. Nah, kebijakan ekonomi pada kabinet Ali Sastromijoyo II ini yang pertama penyempurnaan keuangan negara dan yang kedua memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara. Kemudian sebab jatuhnya kabinet Ali Sastromijoyo II pertama
karena adanya perbedaan antara partai PNI dan Masyumi, kemudian tingginya pemberontakan di berbagai daerah, adanya konsepsi Presiden tanggal 21 tahun 1997, kemudian adanya peretakan pada tubuh kabinet yang dapat dibuktikan dengan berbentuknya satu kesatuan anggota kabinet. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Kira-kira di sini teman-teman udah paham belum sih sama materi yang kita sampaikan nih? Oke, cepet banget ya tanggapnya ya. Nah, selanjutnya nih buat teman-teman yang mau tanya bisa banget nih. Siapa nih kira-kira yang mau tanya? Kansa. Apa saja upaya kabinet alisasi ekonomi? Silahkan Kak Adin akan menjawab pertanyaan dari Kak Kansa. Apa upaya kabinet alisasi ekonomi 2002 untuk memperbaiki masalah ekonomi karena mengalami kesulitan, disusun oleh munculnya gerakan separatisme di berbagai daerah yang dikenal dengan PRRI atau Permusta. Gimana Kak Kansa? Udah tahu jawabannya? Udah puas? Oke. Nah ini selanjutnya aku bakal kasih pertanyaan. Oke, siapa nih yang bakal mau jawab pertanyaan dari aku? Pertanyaannya gampang banget, yaitu apa sih yang menjadikan kedudukan kabinet alisasi ekonomi 2002 ini sangat lemah? Ayo, siapa yang mau jawab? Oke, Kak Buni silahkan menjawab. Karena Masyumi menarik semua menterinya dari kabinet dan hal tersebut menjadikan kedudukan kabinet alisasi ekonomi 2002 sangat lemah. Oke, terima kasih Kak Buni untuk jawabannya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berikan penguatan bagian kelompok 6 ini dari Suramijoyo dulu. Orangnya sama dengan yang keempat. Nah, mengapa prestasi tadi kok hasil KMB pembatalan hasil KMB ya? Ya, coba di bagian prestasi membatalkan hasil KMB. Mengapa? Karena hasil KIC perjanjian KMB itu memberatkan Indonesia. Indonesia harus harus membayar ya biaya perang yang dikeluarkan Belanda waktu perang di Indonesia. Menjajah Indonesia pun disuruh membayar. Nah ini merupakan sangat memberatkan sekali. Begitu. Nah sehingga ini merupakan termasuk prestasi. Oke, kita lanjutkan ke kelompok yang ketujuh ya, kelompok terakhir ini ya. Nanti yuk kakaknya semakin aktif. Lagi silakan kelompok 7 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih semangat ya? Masih. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai kabinet juanda yang kami bentuk dalam PPT atau poster kanva. Untuk teman-teman bisa lihat di proyektor ataupun di Teams ataupun di buku LKS halaman 38. Sebelumnya kita perkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman lebih mudah dalam menyimak presentasi yang kami sampaikan. Yang pertama, perkenalkan nama saya Putri Miranti. Perkenalkan nama saya Abdul Maulana Lakiafi. Perkenalkan nama saya Ki Anwar Budono. Perkenalkan nama saya Abdul Maulana. Perkenalkan nama saya Dengan Sugiyatama. Oke, tadi sudah berkenalan ya. Nah, saat ini kita akan mempresentasikan hasil dari tentang kabinet juanda. Yang pertama kepada Pak Karela, terima kasih. Jadi kabinet juanda itu kabinet yang masa menjabatnya pada tahun 1957 sampai 1999. Di sini dipimpin oleh Perdana Menteri Insinyur Juanda dengan 3 orang wakil, yaitu Mr. Hardy, Ida Mucaib, dan Dr. Lainina. Kemudian ada beberapa program kerja yang diusung oleh kabinet juanda,
Di antaranya yang pertama membentuk Dewan Nasional, kemudian menormalisasikan keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan KND, memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia dan mempercepat pembangunan. Jadi Kabinet Juanda ini memiliki kebijakan ekonomi, yaitu dengan diselenggarakan musyawarah nasional pembangunan atau MUNAP. Pada MUNAP ini disusun rencana pembangunan yang dapat memenuhi harapan daerah. Prestasi yang telah dicapai Kabinet Juanda: 1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Melakukan pembangunan KND. 3. Berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut diurus dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Indonesia. 4. Berhasil melaksanakan pemilu tahun 1955. Kemudian untuk sebab jatuhnya kabinet ini ialah dalam mengatasi pergolakan PRRI atau Permesta serta adanya peristiwa ini, yaitu percobaan pembunuhan Soekarno pada tanggal 30 November 1951. Oke, dan kita sudah dijelaskan tentang Kabinet Juanda. Sekarang kita mau cari tahu nih sama kakak-kakak semuanya, kira-kira dari yang sudah kita sampaikan itu paham atau enggak? Kira-kira yang mau ditanyakan mengenai presentasi tentang Kabinet Juanda? Oke, remaja juga mungkin dari Kak Raisa mau menyampaikan. Saya pada mereka bertanya bagaimana cara Kabinet Juanda bisa menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi ini laut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Raisa dari kelompok 1. Jadi Kabinet Juanda bisa itu dengan cara mereka mengeluarkan deklarasi yang dinamakan deklarasi Juanda, yang mana membuat wilayah Indonesia menjadi lebih luas tanpa memasukkan wilayah Papua karena wilayah tersebut belum diakui secara internasional. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Terima kasih Kak Raisa atas pertanyaannya. Kan tadi kakak-kakak sudah tanya nih ke kelompok kami, saatnya kelompok kami memberikan pertanyaan untuk kakak-kakak semuanya. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa sebab jatuhnya Kabinet Juanda? Oke, dari Kak Belvi. Sebab jatuh Kabinet Juanda adalah kegagalan kabinet dalam mengatasi pergolakan PRRI atau Permesta serta adanya peristiwa ini, yaitu percobaan pembunuhan Soekarno pada 30 November 1951. Oh, betul sekali jawabannya. Boleh tepuk tangan juga kita. Terima kasih untuk kakak-kakak semuanya yang telah memperhatikan dari kelompok 7 saat mempresentasikan tentang Kabinet Juanda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi ya. Oke. Nah, alhamdulillah pas di kelompok 7 nanti tentang Juanda, Pekop berikan penguatan dulu sebentar mengenai apa namanya? Sebab satunya nanti ada peristiwa Paci ini. Peristiwa ini itu waktu Presiden Soekarno mengantarkan sekolah anaknya. Ya, di sekolah anaknya. Waktu itu anaknya kalau tidak salah sekolahnya di bagian mana di TK. Ya, itu ketika mengantarkan Soekarno hampir saja ditembak. Ya, dan hampir saja ditembak tapi tidak pernah terselamatkan. Nah, terus dikarenakan itu hal itu dianggap Kabinet Juanda ini ya lalai. Nah, namun ada juga ini juga tidak begitu pengaruh, tapi dianggap juga Kabinet Juanda ini telah menyelesaikan tugasnya, ya, telah menyelesaikan tugasnya untuk menggantikan kabinet apa yang sebelumnya. Sastra Wijaya, gitu ya. Oke, materi kita sudah selesai, kita memasuki kegiatan akhir pembelajaran. Nah, ini nanti Pak akan memberikan soal evaluasi sebanyak 10 soal. Ini nanti masuknya ke penilaian kognitif atau pengetahuan melalui aplikasi Quizzes. Nah, apakah harus lewat aplikasi? Tidak. Lewat di Chrome bisa. Silakan dibuka join Quizzes. Ya, kalau kalian buka Chrome, silakan join Quizzes.
kembali ke bisnis dengan kode yang tertampil di depan 57157. Gunakan nama kalian masing-masing ya. Itu sudah ada yang dipukul. Kredit kartu sampai ya. Jingle. Ganti dengan apa ya? Sudah 11 peserta. Spasial sampai mulai ya ketiknya ya, jangan hanya nama seperti tadi sampai mulai. Ya. Nah, 22.
Baik, 3, 2, 1, mulai mengerjakan. Ya. Oke, pelan-pelan 4, 3, 2, 1. Yes. Oke, perhatikan soalnya, perhatikan baik-baik. Ya. Oke, ya. R diambil nomor 1, ya. Sifat nomor 2. BD diturunin mulai menyelip ke atas. Oh, BD itu nomor 1. Oke. Lanjut. Yes. Yes. Wah. BD itu masih di nomor 1. Wah, serasa energi naik lagi. Sifat dan energi ya. Ya. Yang bagus. Energi. Sifatnya apa deh? Oke. Nih, ranking pertama nih. Ini kelihatan di depan ya. Ini apa itu? Diva, Lavia, dari Bate, Fanya, Rinja, 10 saja ya. Bola dan Diva. Wah, nilainya bagus-bagus. Ya. Salah satu tiga ini ya. Satu ya. Yes. Semuanya. Ya, alhamdulillah semuanya di atas KKM ya. Oke, alhamdulillah di atas KKM. Oke, baik. Semuanya di atas KKM. KKM kita berapa? 7. Oke, 75 ya. Data baru nih ya. Baik. Oke kelas, kita di puncak acara ya. Di akhir acara ya, karena sudah mengerjakan soal, sudah dengan baik mengerjakannya dan nilainya juga sudah bagus-bagus dan rata-rata semuanya sudah dapat nilai 100. Baik. Nah, karena di akhir mereka tanyakan lagi, yuk kita simpulkan pembelajaran dari ini, kita dapat apa saja pembelajaran dari ini. Dapat apa saja dari ini, kita belajarnya tadi. Oke, demokrasi. Terus ada apa? Itu membuat infografis. Terus apa lagi? Kabinet. Nah, kabinetnya ada berapa? 7. Yang pertama? Terus? Baik. Sekarang yang berikutnya. Tadi dapat pembelajaran ya dari kira-kira kalian dapat pembelajaran apa dari Canva itu? Bisa mau belajar secara atau tidak atau dari bantuan YouTube atau temannya? Nah itu adalah kalau kalian pembelajarannya belajar secara otodidak biasanya lebih melekat ke dalam diri kalian masing-masing. Sama halnya dengan kita belajar itu tadi demokrasi di gitu. Baik, itu pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Dan untuk evaluasi depan, tadi persentasenya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin ada beberapa siswa yang masih belum bisa terfokus, ya.
mungkin satu ya tadi siapa tadi ya ya itu ya, fokusnya lain kali lebih ditingkatkan ya Mas ya. Oke. Itu. Nah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang demokrasi terpimpin. Nah nanti Pak Eko akan membagikan sumber belajar tentang demokrasi terpimpin di grup Teams kita, begitu ya. Oke. Untuk di akhir pembelajaran kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, silakan selamat untuk melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.